Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ajlihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'ala rijalihi fil jannah wa yafa'ana bi asarihi wa anwarihi ma'lumina fa bi barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم العافية ثم الفاظ صاحب الكتاب السيد أحمد المرزوقي ثم على سيف الشروحة ثم على حضرة الواضح عبد الله بن مفتي العطاء ثم إلى نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah membahas tentang iman kepada para nabi alaihimus salatu wassalam wa alihi madamatil ayyam. Perkataan musannif alaihi wassalatu wassalam itu maknanya minta kepada Allah agar merahmati para rasul dan keluarganya dengan rahmat dan mengagungkan, dan semoga menyelamatkan mereka dan memuliakan mereka dengan sebaik-baiknya penghormatan sepanjang waktu
atau sepanjang zaman dan selama-lamanya. Ini maknanya zaman. Dimakna dengan apa? Hari-hari. Sepanjang zaman maknanya sepanjang hari atau sepanjang adanya waktu. Jadi kita berharap kepada Allah agar mereka, para nabi, para rasul dan keluarganya senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang salawat udah kita bahas kemarin ya, jadi nggak usah kita ulang lagi, walaupun di sini ada masail dari Syekh Ismail Al-Hamidi yang berkata, jika rahmat untuk Nabi itu sudah dijadikan Allah, terus kita minta kepada Allah agar Nabi itu dirahmati, berarti jadinya apa? Tahsilul hasil. Oh, Nabi sudah dirahmati, kok kita minta rahmat lagi gitu. Artinya rahmat untuk Nabi itu bukan sudah selesai. Artinya Allah mampu terus menambahkan, menyempurnakan hingga sampai tidak ada puncaknya. Sebagaimana nikmatnya surga yang terus-menerus bisa Allah tambahkan. Hari ini kita makan enak di surga, besok tambah enak, besok lebih enak. Sampai kapan? Sampai nggak ada waktunya. Begitu pula rahmatnya Allah kepada Nabi, itu Allah mampu menambahkan rahmat itu terus-menerus tanpa ada habisnya, tanpa ada batasnya. Terus setelah selesai membahas tentang para nabi, kita melanjutkan iman yang berikutnya. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu diciptakan Allah tanpa ayah dan tanpa ibu, tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur bagi mereka semuanya. Artinya ini loh iman yang wajib yang kita wajib mengimani dari para malaikat.
Jadi bukan mengimani hanya ada malaikat, tapi wajib iman bahwa malaikat itu adalah hambanya Allah yang diciptakan oleh Allah dengan kekhususan. Allah menciptakan malaikat secara langsung, dari nggak ada, dari mungkin diciptakan langsung jadi bentuk malaikat tanpa melalui proses bapak, proses ibu, nggak pakai hamil, nggak pakai, tapi Allah menciptakannya langsung menjadi malaikat. Terus malaikat itu juga bukan laki-laki, bukan pula perempuan, dan bukan juga banci gitu. Oh, nggak laki, nggak perempuan berarti banci? Ya enggak. Kayak kipas angin lah, ya nggak laki, nggak perempuan, ya nggak banci gitu. Allah menciptakan malaikat, dan keadaannya malaikat adalah hamba yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pernah melakukan sebuah kemaksiatan. Jadi selamanya malaikat itu hanya taat terus kepada Allah, nggak pernah ngelakuin maksiat. Adapun berita yang mengatakan ada malaikat yang maksiat, Harut wa Marut, ini cerita-cerita Israiliyah. Kita tidak boleh meyakini yang demikian. Kemudian siapa yang meyakini bahwa malaikat itu berjenis laki-laki, maka hukumnya fasik. Rusak imannya atau ahlil bid'ah. Siapa yang mengimani malaikat itu perempuan, hukumnya kufur. Beda nih. Di malaikat bukan laki, bukan perempuan. Siapa yang meyakini kalau mereka laki-laki, hukumnya fasik. Siapa yang meyakini mereka perempuan, hukumnya kufur. Karena laki-laki itu lebih mulia dari perempuan. Kalau masih meyakini laki-laki berarti masih dianggap punya ya. Kalau perempuan berarti dianggap rendah. Yang dikatakan malaikat itu banatullah, anak perempuannya Allah. Wah, ini rusak lagi ini. Artinya dalam Quran pun Allah mengatakan kekafirannya orang yang meyakini malaikat itu perempuan. Allah mengatakan apa? Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatsan. Jadi mereka meyakini bahwa para malaikat itu adalah hambanya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, sebagai orang atau hamba-hamba yang perempuan. Maka dikafirkan langsung oleh Al-Quran. Dan lebih kafir lagi kalau meyakini mereka itu banci. Lebih parah lagi kafirnya itu. Para malaikat itu bukan bangsa jin. Karena jin itu masih ada jin laki-laki, jin perempuan. Ini kalau doa mau masuk kamar mandi apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jin laki-laki maupun jin
perempuan. Jin itu masih ada laki-laki, perempuan, malaikat nggak ada. Hanya bangsanya hamba yang Allah ciptakan ya hanya jin, malaikat, kemudian manusia, sudah nggak ada lainnya lagi. Setan itu nggak ada, setan itu hanyalah sifatnya sifat jelek. Jadi bangsa jin yang sifatnya jelek disebut setan. Terus amal perbuatannya malaikat tidak dicatat. Kalau malaikat itu amalnya dicatat gimana? Hah? Jadinya tasalsul. Hah? Malaikat lagi. Nanti malaikat lagi dicatat, malaikat lagi. Memang tasalsul begitu, nggak ada habisnya kalau begitu. Karena malaikat itu adalah pencatat amal, hingga malaikat tidak dicatat lagi amalnya. Dan malaikat tidak dihisap. Kenapa? Tasalsul juga. Karena malaikatnya akan menghisap kita nanti, akan jadi tukang hisapnya malaikat gitu. Kalau malaikat dihisap juga jadinya tasalsul. Amal mereka tidak ditimbang karena tidak ada amal mereka yang jelek. Para malaikat akan dikumpulkan bersama jin dan manusia, dan mereka mendapatkan syafaat bagi para pelaku, dan para malaikat itu dapat memberi syafaat, dapat ngasih pertolongan kepada hamba-hambanya Allah yang lainnya. Artinya dengan kesaksian mereka bisa memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan orang-orang mukmin akan melihat para malaikat nanti di dalam surga. Karena para malaikat nanti akan masuk surganya Allah, memperoleh nikmat di dalam surga sebagaimana yang Allah kehendaki. Gimana cara dapat nikmatnya? Itu urusannya Allah. Tapi nanti malaikat makan minum, ya terserah Allah. Dan Allah bisa memberikan nikmat pada malaikat dengan tanpa cara makan dan minum. Contohnya dengan apa? Dengan berzikir. Artinya zikir yang mereka lakukan itu akan mendapatkan nikmat sebagaimana makan yang kita lakukan. Jadi makan ini enaknya begini, makan yang ini enaknya begini. Malaikat nanti kalau zikir ini dapat nikmat ini, zikir yang ini nikmatnya ini, ya. Dengan zikir yang berbeda-beda mereka mendapatkan kenikmatan yang berbeda-beda pula di dalam surga. Maka hal ini sama seperti halnya pula para bidadari dan anak-anak surga, wildan, anak-anak yang akan ada di dalam surga. Mereka nggak makan, nggak minum, bersama seperti para malaikat. Ini pendapatnya ulama. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka adalah jismun latif. Dan mereka juga memiliki ruh. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan keadaan khusus dan dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Bentuknya malaikat semuanya indah-indah semua. Ya, enggak dalam bentuk yang sama kayak manusia. Kalau manusia bentuknya kan sama, kalau yang beda
wajahnya yang beda. Tapi kalau malaikat bentuknya berbeda-beda. Karena ibadahnya malaikat pun berbeda-beda, tidak seperti manusia. Manusia ibadahnya sama gitu loh. Jadi kayak Ramadan sekarang nih ya sedunia puasa semua. Zuhur ya nanti zuhur semua. Malaikat kalau ibadahnya satu ya sudah satu terus, sujud, yang nyatet, yang ngurusin hujan, nggak berganti pada tugas yang lainnya. Dan para malaikat itu juga hamba-hamba Allah yang sidik, amanah, tabligh. Mereka juga menghabarkan berita-berita dari Allah dengan benar, dengan jujur. Mereka membaca tasbih siang dan malam tanpa berhenti. Ibadahnya malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam segala urusan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau malaikat itu pakai istirahat ya repot. Ada malaikat cuti, ada malaikat capek, malaikat tidur, pas mau nyatet lagi ngopi namanya, dia maksiat, malaikat lagi ngopi, ya nggak kecatet akhirnya. Dan malaikat akan senantiasa hidup terus sampai nanti hari kiamat. Malaikat akan dimatikan pada tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tiupan yang pertama itu mematikan semua malaikat. Makhluk mati, bahkan semua para malaikat juga mati kecuali malaikat-malaikat yang khusus seperti malaikat yang mengurus arsy. Kemudian 4 pemimpin malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Maka mereka akan mati pada tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian tidak wajib seseorang itu pengen mengetahui jenis atau bentuknya malaikat secara terperinci. Berapa sayapnya malaikat Jibril, berapa gedenya, seberapa. Nggak ada kewajiban. Kamu cukup mengimani bahwa mereka itu hamba Allah yang taat, yang patuh, diciptakan dari cahaya tanpa perlu tahu bagaimana wujudnya mereka. Kemudian wajib beriman pula bahwa mereka itu jumlahnya tidak terbatas. Berapa jumlahnya malaikat? Ya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang wajib kita ketahui adalah malaikat yang telah disebutkan. Artinya wajib mengetahui secara terperinci atau nama-nama mereka, ya hanya malaikat yang telah disebutkan. Adapun jumlahnya mereka seluruhnya kita tidak wajib mengetahuinya secara terperinci, cukup mengetahui secara ijmal. Artinya Allah mempunyai hamba yang namanya malaikat yang jumlahnya tidak terbatas.
Kemudian lagi dari ini pula kita wajib mengimani ada hambanya Allah yang namanya jin, yang diciptakan Allah dari api. Dan jin juga bentuknya macam-macam, bisa berubah menjadi macam-macam. Kalau jin masih sama seperti manusia, bedanya mereka sejak diciptakan sudah menjadi mukallaf. Jadi sejak awal diciptakan, mulai mereka itu dilahirkan, detik berikutnya mereka akan memilih mukmin atau kafir. Kalau manusia kan enggak, sejak dilahirkan akan nunggu balik, baru mereka akan milih jadi orang mukmin atau orang kafir. Kemudian selain jin pula ada namanya wildan, anak-anak surga. Siapa mereka? Mereka adalah makhluk Allah yang tampan, dan dalam melihatnya, ketika kita melihat mereka, menimbulkan kesenangan karena mereka seperti intan berlian yang bertaburan. Jadi melihat mereka itu kayak melihat sesuatu yang indah, gitu, elok dipandang. Mereka ini adalah disebut sebagai amrod. Amrod itu seseorang yang tidak ada rambut di bawahnya, artinya nggak ada kumis, nggak ada jenggot, dan nggak ada rambut-rambut yang lainnya seperti orang-orang dewasa. Ini mereka betul-betul hamba yang diciptakan dengan wajah yang imut-imut lah gitu loh, lucu gitu loh. Bentuknya seperti anak-anak di dunia yang tidak tua, tidak muda, dan karena itulah mereka disebut namanya wildan, anak-anak surga. Begitu pula ada yang namanya bidadari, yaitu para wanita-wanita yang diciptakan oleh Allah dengan kudrah iradahnya Allah dari cahaya. Mereka juga sama, tidak memiliki bapak dan ibu. Ini wildan juga menurut sebagai pendapat juga sama, mereka juga tanpa bapak dan ibu. Kalau para bidadari, mereka nanti akan dinikahi oleh orang-orang mukmin di dalam surga. Dan mereka semuanya belum pernah disentuh oleh manusia sebelumnya. Tidak disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh bangsa jin. Dan ketika nanti orang-orang mukmin masuk ke dalam surga, akan menyentuh mereka dan menemukan mereka dalam keadaan semuanya perawan, dan selalu tetap dalam keadaan perawan. Jadi setelah kamu hubungan lagi, ya perawan lagi, gitu. Mereka selalu dalam keadaan seperti itu. Kecantikan mereka dikatakan sangat mengagumkan, mereka seakan-akan seperti yakut yang bersih dan seputih intan yang putih. Sampai dikatakan sumsum pada betis kaki mereka terlihat seperti gading. Artinya tulang dan kulitnya itu bersih. Seperti
minuman merah ketika ditaruh di gelas yang hijau. Ya, hijaunya kelihatan, merahnya juga kelihatan. Dan pakaian mereka yang berwarna merah dari kaca yang berwarna putih. Dan jika sehelai rambut mereka muncul di bumi ini, maka akan menjadikan seluruh bumi ini diterangi dengan cahaya. Para bidadari memiliki 70 hiasan. Artinya dalam tubuh mereka itu Allah penuhi dengan 70 perhiasan. Dari mulai rambut sampai kakinya dipenuhi oleh Allah dengan 70 perhiasan. Ini cuma pakai kalung anting aja udah cantik begitu gitu loh. Apalagi ini lihat bidadari yang dipenuhi dengan dan setiap pucuk pakaian mereka dipakaikan oleh Allah mahkota mutiara dari bertatahkan yakut merah. Disebut namanya hurun in atau bidadari. Karena apa kok disebut hurun in? Karena mata mereka itu sangat putih. Artinya bagian putihnya itu betul-betul putih dan bagian hitamnya betul-betul hitam gitu. Artinya nggak ada bidadari yang bule biru, matanya nggak ada. Kalau manusia masih ada nanti yang bule biru, matanya kuning, coklat, enggak. Semua diciptakan dari mata yang putih bersih dan hitam pekat. Terus di antara para malaikat yang wajib kita ketahui dari mereka ada 10 tafsilu asyrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Munkar Nakiru wa Rakibu wa kada Atidu Malikun wa Ridwanu Ahtada. Yang pertama dari 10 malaikat itu mereka dibagi menjadi 4. Yang pertama disebut mutasarrifun, kemudian al-fatinun, al-hafidun, dan al-khazinun. Al-mutasarrifun itu adalah malaikat yang bebas dalam melakukan sesuatu. Artinya mereka adalah pengelolanya malaikat atau mandornya lah, roisnya malaikat. Disebut namanya mutasarrifun. Yang masuk kelompok mutasarrifun ini diantaranya Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Disebut namanya rois, pemimpinnya para malaikat semuanya. Apa tugasnya malaikat Jibril? Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu adalah khabar yang dibawa, yang berasal dari Allah, yang disampaikan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu namanya wahyu.
Jadi Allah memberikan khobar kepada malaikat, yang khobar itu diteruskan untuk sampai kepada para nabi, itu namanya wahyu. Kemudian setelah nabi itu nggak ada, apa tugasnya Jibril? Kan dikatakan Jibril itu mutasarrifun, malaikat yang bebas, artinya bisa berkunjung kemana, bisa silaturahmi kemana, bisa. Jadi nggak di situ aja, enggak gitu loh. Beda sama malaikat katibun yang nulis di situ aja, nggak pindah-pindah. Kalau mutasarrifun ini bisa bebas kemana-mana. Setelah tidak adanya wahyu yang diturunkan, apa tugasnya malaikat Jibril? Dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa sungguhnya malaikat Jibril di antara apa yang dikerjakan adalah menghadiri kematian orang yang mati dalam keadaan berwudu. Kalau ente kok pengen kedatangan malaikat Jibril, ya jangan putus di dalam wudu, hingga ketika meninggal ulama mengatakan akan ada kemungkinan kamu dihadiri oleh malaikat Jibril. Dikatakan lagi tugas malaikat Jibril apa? Mengangkat perkara-perkara yang diturunkan oleh dia. Di antara nanti mengangkat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Mikail. Jadi tugasnya adalah Al-Muwakkalun, yang tugasnya adalah mengatur hujan, mengatur laut, sungai, rezeki. Jadi mengatur bagaimana tempat yang akan hujan, mengatur ketinggiannya air laut, ketinggiannya air sungai, akan seberapa penuh sungai itu. Itu yang ngatur malaikat Mikail. Ini rezeki. Kemudian juga menggambar, membentuk janin dalam kandungan juga tugasnya malaikat Mikail. Nanti janin itu akan dibentuk laki-laki atau perempuan, akan bagaimana wajahnya, akan itu dibentuk oleh malaikat Mikail. Maka sampai kepada hewan-hewan pun semua rezekinya yang ngatur malaikat Mikail. Semua yang berkaitan sama rezeki itu diatur oleh malaikat Mikail. Tidak hanya berurusan sama hujan saja, tapi berkaitan sama yang lain-lainnya. Malaikat Mikail membagi rezeki dengan cara mengantarkan rezeki itu langsung kepada orang yang akan menerimanya, atau menggiring penerimanya sampai kepada rezekinya. Jadi nggak hanya dianterin aja. Kadang ente keluar nih, mau kemana ya, jalan aja lah. Kalau memang hari itu kamu akan punya jatah rezeki, itu kamu digiring sama malaikat gitu, sampai datang ke rezeki kamu. Kalau dipanggil, mampir, ada apa? Kul dulu kul, masya Allah, dulu ya. Digiring namanya. Gitu. Terus yang ketiga malaikat Israfil.
yaitu yang ditugaskan al-muwakkalun bilauhil mahfud, mengurus atau menjaga lauhil mahfud dan meniup sangka kala. Apa itu sangka kala? Sangka kala itu adalah sesuatu yang berupa tanduk yang terbuat dari cahaya. Di dalamnya terdapat lubang-lubang sebanyak jumlahnya ruh. Sangkakala itu berupa sebuah tanduk. Tanduk itu berarti ya ujungnya kecil, terus panjang, yang terbuat dari cahaya, yang setiap bagiannya berisi lubang-lubang sebanyak ruh yang ada. Kira-kira berapa miliar ruhnya? Manusia, jin dan manusia samanya tidak Banyak. Ini manusia aja 7 miliar. Hewan enggak lah. Hewan kan enggak kehidupan lagi. Kan itu ruh itu nanti ketika ditiupkan akan berterbangan langsung masuk dalam jasadnya masing-masing. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama mematikan semua makhluk kecuali apa yang Allah kehendaki. Yaitu pengecualiannya adalah diantaranya ada 7 yang tidak hancur ketika sangkakala ditiupkan. 7 itu yang pertama adalah arasy, kemudian kursi, kemudian lauhil mahfud, kemudian kolam, surga, neraka, dan ruh. Ruh juga nggak hancur. Kemudian tiupan yang kedua yaitu akan dibangkitkannya seluruh makhluk dari kuburan. Lalu ruh-ruh itu kembali dalam jasadnya masing-masing. Dan ruh-ruh itu tidak akan pernah salah masuk jasad, gitu loh. Yang tadinya mukanya jelek masuk jasadnya keren gitu, nggak bisa lo milih-milih, tetap kalau muka jelek ya dapatnya jelek juga. Dan diantara jarak tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu 40 tahun. Terus yang ketiga, keempat, malaikat Israil, yaitu yang ditugaskan mencabut ruhnya semua makhluk, yaitu akan ditugaskan untuk mengeluarkan ruhnya segala makhluk yang mempunyai ruh dari tempatnya, sekalipun itu ruhnya kutu, nyamuk, lalat, hewan-hewan apapun yang punya ruh, tetap itu urusan sama malaikat Israil. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Israil tidak mencabut ruh selain golongan manusia dan jin, seperti malaikat, burung, dan yang lainnya bukan tugasnya malaikat Israil. Tapi kalau kita mengatakan Israil mencabut semua yang berkaitan sama ruh.
Berbeda pendapatnya ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa Israel tidak mencabut ruhnya binatang, tetapi yang mencabut ruhnya para binatang adalah pembantunya Israel. Tidak ada itu pendapat bid'ah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Kemudian dikatakan malaikat Israel adalah malaikat yang agung, yang menakutkan tatapannya, yang kepalanya berada di langit yang paling tinggi dan kedua kakinya berada di dasar bumi yang paling bawah, yaitu wajahnya senantiasa menghadap ke Lauhil Mahfuz, melihat perintah kapan manusia akan ditugaskan mati, kemudian akan segera mengambil apa yang menjadi tugasnya. Artinya malaikat Israel ini melihat kita kayak melihat nasi di piring, kecil-kecil begitu sudah pokoknya. Mau itu matinya bareng, mau itu matinya serempak, mau di dunia mana, udah nggak ada repotnya, nggak ada. Jangan mikirin kan repot kalau matinya satu di sini, satu di Amerika, itu bagi ente repot. Malaikat nggak ada repotnya, nggak ada. Seluruh makhluk berada di antara kedua matanya. Dikatakan pula, mengatakan bahwa malaikat Israel juga memiliki pembantu sebanyak orang yang akan mati. Malaikat Israel lemah lembut dalam mencabut nyawanya orang mukmin dan akan mendatanginya dengan rupa yang indah, rupa yang bagus, yang menyenangkan. Tapi tidak bagi orang-orang yang selain orang mukmin. Ini kelompok yang pertama, apa namanya? Malaikat yang mutasarrifun, yang bebas tugasnya. Kemudian yang kedua al-fatinun, yaitu para malaikat yang menguji. Maka mereka ada dua, yaitu munkarun wa nakirun, yaitu malaikat yang hitam dan dapat membakar bumi dengan taring-taringnya. Keduanya memiliki rambut yang panjang yang terurai, yang terseret sampai ke bumi, matanya seperti kilat menyambar-nyambar. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa malaikat Munkar Nakir memiliki mata yang berwarna biru tua. Kedua matanya seperti kuali yang besar yang terbuat dari tembaga, dan suaranya seperti halilintar. Apabila ia berbicara, keluar dari mulutnya seperti semburan api. Kedua taringnya seperti tanduk sapi yang mengembuskan nafas seperti angin yang kencang. Dalam riwayat lain bahwa lidahnya seperti api. Di tangan kedua malaikat ada palu yang terbuat dari besi. Seandainya dua golongan sagolain, jin dan manusia berkumpul, pasti mereka tidak mampu mengangkatnya. Palunya diangkat jin, manusia nggak sanggup.
Dan seandainya palunya itu dihantamkan ke gunung, maka pasti akan meledak gunung tersebut. Malaikat Munkar Nakir ditugaskan untuk memberikan pertanyaan kepada manusia dan jin dari seluruh umat dakwah, yang mukmin, yang munafik, dan yang kafir. Jin dan manusia disebut as-sakolain. Sakolain itu yang memberati. Jadi, manusia itu yang membuat dunia jadi berat gitu loh. Berarti yang mengisi dunia itu jin dan manusia, disebut sakolain. Terus dan tempat pertanyaannya adalah setelah sempurna jenazah dimakamkan dan bubarnya orang-orang pengiring jenazah, lalu Allah mengembalikan ruh dan seluruh badannya, sebagaimana pendapat ini telah dikutip oleh banyak ulama. Artinya ketika mereka akan ditanya nanti, Allah mengembalikan ruhnya, kemudian jasadnya bisa langsung kembali. Jasad itu pun sebagai mengatakan yang akan kembali, yang hidup mana? Ya jasad yang berkaitan dengan pertanyaan, sebagian badannya, tangannya, mulutnya. Yang lainnya ya enggak. Ini pendapat perbedaan ulama. Ibnu Hajar mengatakan ruh dikembalikan ke sebagian badan yang atas saja. Lalu mengatakan yang dikembalikan berupa panca indera, akal dan ilmu, sesuai dengan yang terhenti atau cukup atas untuk memahami isi pembicaraan dan menghasilkan bersama hal itu menjawab saat ditanya. Ini perkataan Imam Baijuri. Dan akan dikumpulkan anggota tubuh orang yang dicabik-cabik dan dimakan binatang buas. Akan dikumpulkan ini maksudnya gimana? Dibikin baru atau yang lama? Ini boleh. Jadi yang sudah hancur itu semuanya muncul kembali. Jadi dikembalikan sebagaimana asalnya. Mau yang kebakar hancur, mau yang dimakan hewan, mau yang udah lenyap kemana saja, nanti akan seperti serpihan-serpihan terkumpul kembali, bentuk jadi manusia lagi gitu. Jadi bukan dibikin wujud baru jadi bukan gitu loh. Riwayat nanti akan dikembalikan lagi apa yang telah terserak-serak semua itu dikumpulkan menjadi satu hingga menjadi utuh lagi. Kedua malaikat itu mendudukkannya, lalu keduanya bertanya. Kan kalau ada orang mati yang matinya kebakar, matinya dimakan hewan, matinya hancur badannya, terus gimana nanyainnya? Ya ini nggak usah mikirin malaikat, nanyainnya gimana, maksudnya bebas gitu, kayak orang-orang Hindu diapain itu, dibakar jadi abu terus dibuang ke laut, kali, anyut, udah habis. Dikira nggak ada pertanyaan, gitu selesai gitu loh. Nggak, itu dikumpulkan lagi nanti jadi satu, jadi wujud lagi hingga bisa mendapat pertanyaan. Keduanya akan bertanya dengan suara yang keras dan membentaknya dengan kasar dan bengis. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali.
Dan dikatakan keduanya akan berlaku halus, bertanya dengan baik kepada orang yang mukmin dan membentak kepada orang yang kafir dan munafik. Pertanyaan kedua malaikat itu sudah biasa kita dengar, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka wa ma minha juga wa ma amaluka. Jadi pertanyaannya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, apa imammu, apa jalan minhajmu, dan apa amal yang telah kamu perbuat. Dan siapa yang Allah berikan pertolongan, maka dia akan bisa menjawabnya dengan mudah. Dikatakan apabila seorang hamba mendapat taufik dari Allah dan menetapkannya dengan perkataan yang tetap, maka dia akan berkata, siapa yang menugaskan dan mengutus kalian berdua kepadaku? Kalau ente berani nanya, maksudnya ente mau nanya ini yang nugasin ente siapa? Dan ini tidak akan diucapkan kecuali oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya barangkali ente. Ya kayak Imam Sibawa yang pernah ditanya, man rabbuka, itu mannya man apa? Ini tahu nggak itu gimana ente? Ada lagi ditanya, man rabbuka, ntar. Ente waktu anak ditanya sama Allah di alam arwah, kamu hadir? Enggak, pantas. Itu dalam gini. Saya udah ditanya di alam arwah, ini nggak usah nanya lagi. Itu orang khusus ya. Dan tugasnya malaikat mungkar nakir cuman nanya, bukan jawab. Jadi ketika dia ditanya lagi, dia nggak punya jawaban. Maka orang mukmin akan berkata, Tuhanku adalah Allah yang maha tinggi, yang maha tunggal, yang tiada sekutu baginya. Islam adalah agamaku, Muhammad nabiku, beliau adalah nabi yang terakhir, Ka'bah adalah kiblatku, orang-orang mukmin adalah saudaraku, Al-Quran adalah imamku, sunnah adalah jalanku, dan membaca Al-Quran kitabnya Allah, lalu ku imani dan ku yakini. Dan ketika jawaban itu benar, akan dikatakan engkau benar dan tidurlah. Seperti tidurnya pengantin baru, dan tidak ada yang akan membangunkannya kecuali orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Andri mengatakan nanti malaikat akan membawa fotonya Nabi Muhammad. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Lagi yang mengatakan malaikat akan menanya, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad SAW? Ini ada khilafnya para ulama tentang bagaimana pertanyaannya malaikat. Dan orang-orang kafir, orang munafik, mereka nggak akan bisa menjawab. La adri, aku tidak tahu,
Terus adapun orang-orang yang mati ada perkataan Ikrimah mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan mereka semua akan ditanya tentang 2 kalimat syahadat. Kata Ikrimah mengatakan mereka akan ditanya tentang imannya kepada Nabi Muhammad dan tentang urusan tauhidnya. Ini tentang bagaimana mereka bertanya. Kemudian kalau ada orang yang matinya satu waktu, gimana caranya? Mereka akan dikumpulkan bersama pada satu waktu dan ditanya bersama-sama sekaligus pada satu waktu. Dan tidak ada yang menghalanginya akan hal tersebut. Imam Suyuti mengatakan yang dipersiapkan untuk bertanya di kubur mungkin saja berbilang jumlahnya malaikat, seperti halnya malaikat hafadhah atau pencatat. Nah, jumlahnya ada banyak. Boleh jadi mungkar nakir juga jumlahnya banyak. Ini perbedaannya para ulama. Pertanyaan kubur ini khusus untuk mukallaf, berarti jin dan manusia, tidak untuk para malaikat. Dan dikecualikan untuk orang-orang mukallaf yang lebih banyak yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang melazimi kebiasaan membaca surat Tabarak, Al-Muluk setiap malam, membaca surat As-Sajdah, dan orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas dalam keadaan sakit sampai kematiannya mendapat perlakuan yang khusus. Ini munkar dan nakir. Panjang ini kalau mau kita baca, nggak hatam-hatam ini. Kemudian setelah itu malaikat hafadhah yang mencatat, malaikat yang tugasnya mencatat. Hafizun adalah para malaikat yang menjaga, ada 2 malaikat yang menjaga hamba dari mara bahaya, adalah malaikat yang kedua, malaikat yang menjaga apa yang keluar dari perkataan, perbuatan, dan i'tiqadnya. Jadi penjaga itu ada 2, ada penjaga keselamatan dirinya dan menjaga apa yang diucapkan, dikerjakan, dan diyakini oleh manusia. Adapun malaikat yang menjaga dari mara bahaya jumlahnya ada 10.
di siang hari dan 10 di malam hari. Katakan dalam sebuah hadis, setiap anak Adam ada 10 malaikat di malam hari dan 10 malaikat di siang hari, yang ada di sisi kanan dan ada malaikat di sisi kiri dan yang lainnya. Juga ada 2 malaikat di depan dan di belakangnya, 2 malaikat di lambungnya, dan 1 lagi bertengger di ubun-ubunnya. Maka jika manusia itu tawadhu, maka itu akan mengangkatnya, dan jika ia takabur, malaikat akan merendahkannya. Dan mengatakan lagi 400 malaikat yang menjaga dari kandungan sampai wafatnya. Kemudian malaikat yang menjaga perkataan, perbuatan, keyakinan namanya raqib dan atid. Kedua malaikat ini tidak berubah sepanjang hamba itu masih hidup. Apabila ia mati, maka kedua malaikat akan berdiri di atas kuburnya sambil membacakan tahlil, takbir, tasbih, dan mencatat pahala baginya sampai hari kiamat. Jika hamba itu mukmin, maka jika hamba itu orang-orang kafir, maka akan dilaknati sampai hari kiamat. Dan kedua malaikat itu tidak akan pernah memisahkan diri dari hamba kecuali ketika hamba itu melakukan 1 dari 3 kebutuhan, yaitu menunaikan hajat di kamar mandi berupa buang air ke buang air kecil ke besar, ketika bersetubuh, dan ketika mandi, karena adanya keterbukaan aurat dari mereka. Berbeda dengan malaikat hafadhah yang pertama, yang bukan pencatat amal, maka sungguhnya mereka tidak akan berpisah dengan hamba dan terus menerus akan bersamanya. Itu beda nih. Dan diperselisihkan tempat kedua malaikat itu pada seseorang. Ada yang mengatakan keduanya ada di gigi geraham, keduanya ada di pundak kanan kiri, keduanya ada di janggut, keduanya ada di bibir. Ada yang mengatakan di rambut yang tumbuh di bawah bibirnya. Jika seorang hamba itu tidur, maka 2 malaikat akan berada, yang 1 di kepalanya, yang 1 di bawah kakinya. Berarti disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa malaikat itu tempatnya tidak menetap pada satu tempat. Yang lebih selamat dalam menggambarkan adalah mauquf, tidak tahu selesai. Gimana tempatnya? Pokoknya ada, sudah selesai. Mau di mana aja nggak masalah. Terus yang keempat malaikat al-khazinun, yaitu penjaga pintu. Keduanya adalah Malik dan Ridwan. Malik adalah penjaga pintu neraka yang 7 dan punya anak buah bernama malaikat Zabaniyah yang jumlahnya ada 19.
yang setiap golongan memiliki tentara yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka yang paling atas namanya Jahanam untuk orang-orang yang beriman, yang berbuat maksiat. Dan neraka Jahanam akan hancur dengan keluarnya semua orang mukmin di dalamnya. Di bawah neraka Jahanam ada neraka Ladha, yaitu nerakanya untuk orang-orang Yahudi. Kemudian Hutamah, neraka untuk orang-orang Nasrani. Kemudian neraka Sa'ir untuk kaum As-Sabi'in, para penyembah sapi. Satu golongan sempalan dari golongannya orang-orang Yahudi yang sangat keterlaluan dan sangat menyesatkan karena menyembah anak sapi selama 1 bulan. Ini zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian neraka Sagar untuk orang-orang Majusi, yaitu para penyembah api. Neraka Jahim untuk para penyembah berhala. Dan neraka Hawiyah untuk orang-orang munafik. Dan untuk setiap orang yang sangat kufur seperti Fir'aun, Haman, Korun, dan yang lain-lainnya. Tanah neraka Hawiyah, neraka yang paling bawah, terbuat dari timah yang atapnya dari tembaga, temboknya dari belerang, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Semoga Allah menjaga kita dari neraka tersebut. Kemudian malaikat Ridwan ditugaskan menjaga surga, yaitu 8 pintu surga dijaga oleh malaikat dengan pintu yang setiap pintu tertuliskan 2 kalimat syahadat. Ada pintu dengan 2 kalimat syahadat, ada pintu salat, pintu puasa, pintu zakat, pintu haji, pintu amar ma'ruf nahi munkar, pintu silaturahmi, dan pintu fisabilillah. Kemudian di bagian dalamnya adalah pintu surga yang besar. Ada 10 pintu-pintu kecil. Dan ada 7 surga yang saling bersandingan. Bersandingan itu kita nggak ngerti ini apa, tersusun atau sejajar, kita nggak ngerti. Yang pertama adalah Firdaus, sebagai atapnya surga, seperti Arsy. Kemudian ada Ma'wa di bawahnya, ada Khulud, ada Naim, ada Aden, Darussalam, ada surga Jalal, Darul Jalal. Tanah surga terbuat dari misik dan ja'faran, yang setiap istana surga ada ranting-ranting pohon tuba yang akarnya berada di dalam rumah Nabi SAW, yang akan menjatuhkan apa yang jiwa-jiwa manusia inginkan. Apabila penghuni surga hendak memakan sesuatu, maka mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, yang mengatakan subhanaka Allahumma wawudiat, maka akan dihadap kepada mereka apa yang mereka inginkan. Setelah mereka selesai makan, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan surga terbuat pintunya dari emas bertahtakan mutiara, yang tertulis di atas pintu pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ini semua yang ngatur adalah malaikat apa? Ridwan. Selesai kita membahas jumlahnya malaikat. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Selesai. Alaihimu sholatu wassalam. Kemudian insyaallah kita akan sambung arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna وَأَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَسِرُ كُلِّ حَوْبَةٍ واستر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة وجرتين وصحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه زاد تعزي صحبي والحمد للإله البدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.